Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Yunus. NIM 2019 1011031149. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap nyawa bayi dan pengguguran kandungan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari pembunuhan secara umum atau pembunuhan pokok. Terdapat dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 338 dalam KUHP, bahwasanya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, jadi di dalamnya di situ terdapat unsur subjektif yaitu kesengajaan, sedangkan unsur objektifnya berupa perbuatannya dalam menghilangkan nyawa, dan objeknya adalah nyawa yang hilang itu sendiri. Kemudian dalam KUHP, pasal yang mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa bayi diatur dalam pasal 341 hingga pasal 343. Saya akan membacakan pasal-pasal tersebut dan akan menjelaskan mengenai unsur-unsurnya, yang mana akan dipahami kapan pasal-pasal itu bisa diterapkan. Dalam pasal 341 KUHP disebutkan bahwasanya seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Jadi di sini unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya tatkala dia baru saja dilahirkan ataupun dia beberapa saat setelah dilahirkan. Kemudian unsur objektifnya yaitu perbuatan sang ibu yang dan objeknya sendiri adalah nyawa dari bayi itu tersebut, dan di situ memiliki motif bahwa dia takut ketahuan. Apakah ia takut ketahuan karena ia sudah melahirkan. Kemudian pada pasal selanjutnya, pasal 342 KUHP, pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana. Jadi berbeda dengan pasal 341. Kalau 341 memang tatkala itu ibunya baru melakukan pembunuhan terhadap bayinya karena dia takut ketahuan, baru dia terpikirkan saat itu. Adapun dalam 342 sang ibu melakukan dengan berencana, dalam artian dia sudah memikirkan hal itu sebelum kejadian, entah dia mempersiapkan dari alat-alatnya dan lain-lain. Bunyi pasalnya adalah seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Jadi dalam pasal 342 ini hukumannya lebih berat karena sang ibu melakukannya dengan rencana. Jadi selain dia dalam unsur subjektif terdapat unsur kesengajaan, dia juga terdapat unsur berencana. Sedangkan unsur objektifnya sendiri itu adalah perbuatan sang ibu, dan objek sendiri adalah nyawa dari sang anak itu. Kemudian dalam pasal 343, pasal selanjutnya mengenai kejahatan terhadap nyawa bayi, bagi orang lain yang turut serta melakukan kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan pasal 342, yaitu dua pasal sebelumnya, dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana. Jadi jikalau ada pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan terhadap nyawa bayi itu dalam pelaksanaannya atau mungkin persiapannya, maka ia dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana. Jadi dia dapat dipidana
dapat dikenakan pasal antara dua pasal sebelumnya, antara pasal 341 atau pasal 342. Kemudian kita lanjut kepada kejahatan terhadap pengguguran kandungan. Kejahatan terhadap nyawa atau pengguguran kandungan itu diatur dalam KUHP pada pasal 346 sampai 349. Saya akan menjelaskan, akan membacakan pasalnya satu-satu, kemudian akan menjelaskan unsur-unsurnya, yang mana akan diketahui kapan pasal tersebut bisa diterapkan. Dalam pasal 346 KUHP, seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi dalam pasal 346 ini terdapat unsur subjektif, yaitu dengan sengaja. Seorang wanita yang menggugurkan kandungannya atau mematikan dengan sengaja, ataupun dia menyuruh orang lain untuk melakukan itu, maka diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Kemudian pada pasal selanjutnya, pasal 347, terdapat ayat 1 dan ayat 2, yaitu barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi dalam pasal 347 ini ada orang lain yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita. Jadi ada pihak lain yang menggugurkan kandungan seorang wanita, yang mana dalam pasal 347 tanpa persetujuan seorang wanita. Apabila dalam pasal 346 itu disebutkan bahwa pengguguran kandungan itu dilakukan oleh sang ibu ataupun sang ibu menyuruh orang lain, maka berbeda dengan pasal 347. Terdapat orang lain yang menggugurkan kandungan seorang wanita yang mana tanpa persetujuan wanita itu. Maka orang yang melakukan hal tersebut ia dapat dipidana paling lama 12 tahun. Paling lama 12 tahun. Jadi unsurnya di situ dengan sengaja menggugurkan, kemudian tanpa persetujuan seorang wanita. Adapun dia unsur objektifnya yaitu perbuatannya dalam membunuh kandungan seorang wanita, apalagi dia tanpa persetujuan dan objeknya sendiri adalah nyawa dari wanita itu. Kemudian pada ayat 2, bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Apabila seorang yang menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, kemudian menyebabkan wanita itu meninggal pula, maka dia dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi yang sebelumnya jika hanya yang meninggal hanya kandungan, maka ia paling lama bisa 12 tahun. Kemudian pada ayat 2 disebutkan paling lama dia 15 tahun jika wanita itu meninggal. Kemudian pada pasal 348 selanjutnya, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian pada ayat 2, bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi pasal 348 ini memiliki perbedaan dengan pasal 347. Jika pasal 347 itu disebutkan dengan persetujuan wanita itu, maka di pasal 347 tanpa persetujuan wanita itu, maka di pasal 348 maka dia dengan persetujuan wanita itu. Jadi dia dilakukan dengan sengaja dan persetujuan wanita. Maka seorang yang menggugurkan kandungan itu dia dapat dipenjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian
jika perbuatan itu bukan hanya menghilangkan nyawa kandungan, bahkan seorang wanita itu pun meninggal, maka seorang yang melakukannya ia dapat dipidana paling lama 7 tahun. Jadi dia unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja, kemudian terdapat persetujuan juga di situ, kemudian unsur objektifnya berupa pengguguran kandungan perbuatannya dan penghilangan dan objeknya adalah nyawa itu sendiri. Kemudian pada pasal 349, bila seorang dokter atau bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346 ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 347 dan 348. Jadi 346 itu dilakukan sendiri oleh sang ibu, kemudian 347 dan 348 itu terdapat pihak lain yang membantu, entah dengan persetujuan atau tanpa persetujuan. Maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan. Jadi jika kejadian tersebut atau pengguguran kandungan tersebut terdapat seorang bidan, seorang juru obat, seorang dokter yang membantu dalam pengguguran itu, maka dia dapat dipidana dengan pidana yang sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya, dan dengan tambahan pidana 1/3. Selain ditambah dengan 1/3 dari pidana penjara yang disebutkan dalam masing-masing pasal, ia juga dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya. Jadi terdapat risiko yang sangat besar di situ. Selain telah membantu seorang wanita menggugurkan kandungan misalnya, maka hukumannya bisa lebih berat. Jadi sudah ditambah 1/3 dan dicabut hak-haknya. Mungkin masih ada lagi satu pasal, yaitu pasal 450. Pasal ini hampir sama dengan pasal 350 KUHP, yaitu dia terdapat tambahan ancaman pidana 1/3 dan kemudian terdapat pencabutan hak-hak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam hal kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan. Akan dijelaskan oleh teman saya Zaki Gafiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Gafiki, mahasiswa hukum dengan NIM 2019-1011-031149. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh. Kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP diidentikan dengan bahasa dengan istilah penganiayaan. Adapun dalam KUHP penganiayaan sendiri tidak disebutkan pengertiannya, sehingga di sini saya perlu mengartikan penganiayaan tersebut. Penganiayaan adalah perbuatan kekerasan atau perbuatan menyiksa orang atau dengan sengaja merusak atau mengurangi kesehatan orang lain, sehingga dari pengertian tersebut bisa dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur terkait penganiayaan itu sendiri. Unsur pertama adalah unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini adalah unsur subjektif yang mana seseorang melakukannya secara sadar dan dengan niat. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur objektif, yaitu berupa perbuatan, di mana perbuatan ini adalah dilakukan untuk melakukan kekerasan seperti misalnya memukul, kemudian menendang dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah akibat penganiayaan, akibat perbuatan
diantaranya adalah merasakan rasa sakit, luka, dan sehingga menyebabkan kematian atau merusak kesehatan. Ya, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang pasal demi pasal terkait dengan penganiayaan. Pasal bab 20 pasal 351 ayat 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Penganiayaan di sini yang dimaksud adalah ya tidak mengakibatkan kekerasan secara fisik. Maksudnya ya tidak mengakibatkan luka yang parah. Hanya melakukan atau menyiksa orang lain. Kemudian yang ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian yang kedua ini, ketika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, maka ya diancam dengan sesuai dengan sanksi yang tertera, yaitu paling lama 5 tahun. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, kemudian untuk yang ayat 3 ini, akibat perbuatannya adalah kematian. Kemudian yang ayat keempat adalah dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Nah, untuk poin ayat keempat ini, ayat 4 ini maksudnya adalah ketika penganiayaan tersebut sengaja merusak kesehatan, itu juga disamakan dengan akibat perbuatan dari kematian tersebut di ayat 3 tadi. Ketika kemudian poin nomor 5, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Maksudnya adalah ketika melakukan pengujian dalam dalam hal ini, penganiayaan seperti penganiayaan yang disebutkan di awal di pasal 351 itu tidak dapat dipidana. Kemudian pasal 352 ayat 1, kecuali yang tersebut dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana penjara pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Pasal 352 ayat 1 ini semua penganiayaan jika yang tidak menimbulkan penyakit, melakukan perbuatan kekerasan tapi tidak menimbulkan penyakit, yang mana penyakit ini nanti bisa menghalangi seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, misal melakukan bekerja dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan sebagainya itu, maka yaitu adalah dimaksud dengan penganiayaan ringan. Kemudian ada lagi ketika pidana tersebut bisa dapat ditambah sepertiga jika jika ya yang melakukan kejahatan itu adalah atasannya. Berarti ketika atasan ini menyiksa bawahannya, itu pidananya ditambah sepertiga. Kemudian pasal 352 ayat 2, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana, sama seperti pasal 351 ayat 5 juga. Pengujian dalam hal ini tidak dapat dipidana. Kemudian pasal 353 ayat 1, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya, ini untuk penganiayaan ringan, ya. Penganiayaan berencana. Penganiayaan berencana itu yaitu penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, dengan rencana terlebih dahulu, sengaja dan ada unsur rencana terlebih dahulu.
ada unsur kesengajaan dan rencana lebih dahulu. Kemudian pasal 353 ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, ketika penganiayaan berencana itu mengakibatkan luka-luka berat, maka pidananya adalah 7 tahun. Kemudian maka dipidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian pasal 353 ayat 3, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, jika penganiayaan itu mengakibatkan kematian, itu mengakibatkan yang dianiaya ini hilang nyawanya. Kemudian pasal 354 ayat 1, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama di 8 tahun. Jadi ketika seseorang melakukan penganiayaan atau melukai berat terhadap orang lain, itu termasuk penganiayaan berat. Unsurnya di sini adalah sengaja dan melukai dengan berat orang lain. Kemudian ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, untuk ketika penganiayaan berat ini mengakibatkan seseorang mati, maka dipidana penjara paling lama 10 tahun. Kemudian pasal 355 ayat 1, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ketika penganiayaan berat yang tadi disampaikan, yaitu seseorang melukai berat terhadap orang lain, kemudian ada terencana, yaitu adalah termasuk adalah kategori penganiayaan berat berencana. Dan ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, yaitu ketika akibatnya kematian, ketika mengakibatkan kematian. Kemudian pasal 356, pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga. 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Jadi ketika pasal 351, pasal 353 dan pasal 354 dan pasal 355 itu dapat ditambah pidananya menjadi sepertiga ketika memenuhi kriteria seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian pasal 357 dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Kafiki, mahasiswa hukum dengan NIM 2019-1011-031149. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh. Kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP diidentikan dengan bahasa dengan istilah penganiayaan. Adapun dalam KUHP penganiayaan sendiri tidak disebutkan pengertiannya, sehingga di sini saya perlu mengartikan penganiayaan tersebut. Penganiayaan adalah perbuatan kekerasan atau perbuatan menyiksa orang atau dengan sengaja merusak atau mengurangi kesehatan orang lain, sehingga dari pengertian tersebut bisa dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur terkait penganiayaan itu sendiri. Unsur pertama adalah unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini adalah unsur subjektif yang mana seseorang melakukannya secara sadar dan dengan niat. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur objektif, yaitu berupa perbuatan, di mana perbuatan ini adalah dilakukan untuk